Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Materi matematika kelas 5 semester 1. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, ada baiknya kita mengenal bentuk pecahan campuran terlebih dahulu. Nah, 2/1/5 adalah salah satu contoh bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, yang manakah yang termasuk bilangan bulat? Ya, benar sekali. 2 merupakan bilangan bulat. Sedangkan 1/5 itu merupakan pecahan biasa. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Di sini 1 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi penjumlahan pecahan campuran yang penyebutnya sama. Nah, sebagai contoh soal, 2/3/7 ditambah 1/7. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah mengumpulkan yang mana saja bilangan bulat dan yang mana saja pecahan biasa. Nah, dari soal ini yang termasuk bilangan bulat yaitu angka 2 dan angka 1. Nah, bilangan bulatnya tinggal disalin saja seperti ini ya, 2 ditambah 1. Sekarang kita kumpulkan pecahan biasanya, 3/7 tambah 1/7. Nah, selesai sampai di sini, baru anak-anak lanjutkan menjumlahkan yang di dalam kurung. 2 tambah 1, dapat 3. Kemudian sekarang kita jumlahkan pecahan biasanya. Nah, anak-anak perhatikan penyebut pecahan biasanya ini kan sudah sama. Jadi, anak-anak cukup jumlahkan pembilangnya saja, yaitu 3 tambah 1. Dan penyebutnya itu tetap ditulis per 7. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan. Angka 3 tetap disalin 3. Kemudian anak-anak selesaikan yang di dalam kurung kurawal ini. 3 ditambah 1 itu dapat 4. Kemudian penyebutnya tetap 7. Jadi jawabannya 3, 4/7. Nah, Bu Guru akan lanjutkan ke contoh soal yang kedua agar anak-anak lebih paham ya materi ini. Coba perhatikan contoh yang kedua, 42/10 ditambah 6/10. Nah, seperti biasa, anak-anak harus menentukan dulu yang mana bilangan bulat dan yang mana pecahan biasa. Oke, yang di soal ini yang termasuk bilangan bulat itu adalah angka 4 ya. Kemudian yang di depan 6/10 ini kan tidak ada bilangan bulatnya, jadi kosong ya, jadi cukup ditulis 0 saja. Nah, ini sudah selesai bilangan bulatnya, kemudian kita kumpulkan pecahan biasanya. Yang mana saja yang termasuk pecahan biasa? Ya, 2/10 ditambah 6/10. Kemudian kita lanjutkan di bawahnya menyelesaikan penjumlahan yang ada di dalam kurung. 4 ditambah 0 itu adalah 4. Kemudian, anak-anak perhatikan kembali penyebutnya. Ini penyebutnya berapa? 10 kan? Sama-sama 10 berarti sudah sama ya. Jadi dijumlahkan pembilangnya saja ya. Jadi 2 ditambah 6/10. Nah, selanjutnya 4-nya tetap disalin, kemudian 2 ditambah 6. 2 ditambah 6 ini, anak-anak tambahkan kemudian tulis di bawahnya. 2 ditambah 6 itu berapa? 8. Kemudian penyebutnya tetap 10 ya, jadi jawabannya 4, 8/10. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan pecahan campuran yang penyebutnya sama. Nah, ini hampir sama dengan penjumlahan ya. Hanya bedanya itu di tanda penjumlahan dirubah menjadi pengurangan. Nah, agar lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut ini. 5, 6/9 dikurang 2, 2/9. Sama seperti di penjumlahan, hal yang pertama dilakukan adalah
mengumpulkan yang mana saja yang termasuk bilangan bulat dan yang mana saja yang termasuk pecahan biasa. Oke, kalau di soal ini yang termasuk bilangan bulat itu adalah 5 dikurang 2. Kemudian kita kumpulkan pecahan biasanya 6/9 dikurang 2/9. Nah, setelah seperti ini anak-anak selesaikan operasi yang ada di dalam kurung. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian yang di kurung kurawal pecahan biasanya, perhatikan penyebutnya. Penyebutnya sudah sama kan? Jadi tinggal dikurangkan pembilangnya saja. 6 dikurang 2/9. Nah, sekarang 3-nya tinggal disalin di bawahnya. Kemudian 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 itu berapa, anak-anak? Ya, 4 ya. Kemudian penyebutnya tinggal disalin saja, yaitu 9. Jadi jawabannya 3/4/9. Nah, sekarang Bu Guru akan lanjutkan contoh pengurangan pecahan campuran yang kedua. 6 3/6 dikurang 2 1/6. Nah, seperti biasa, anak-anak kumpulkan terlebih dahulu yang termasuk bilangan bulat dan kumpulkan yang mana saja yang termasuk pecahan biasa. Yang termasuk bilangan bulat pada soal ini yaitu 6 dikurang 2. Kemudian yang termasuk pecahan biasanya adalah 3/6 dikurang 1/6. Nah, selanjutnya anak-anak selesaikan operasi yang ada di dalam kurung. 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Nah, sekarang kita selesaikan yang pecahannya. Anak-anak perhatikan dulu penyebutnya. Penyebutnya itu kan sudah sama. Jadi tinggal dikurangkan pembilangnya saja. Jadi cukup ditulis 3 kurang 1/6. Nah, 4-nya tinggal disalin 4. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian penyebutnya tetap ditulis 6. Jadi jawabannya adalah 4/2/6. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran yang penyebutnya berbeda. Nah, di sini anak-anak harus ingat cara kali silang yang kemarin ya. Oke, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. 1 3/4 ditambah 2 1/6. Nah, langkah yang pertama masih sama, yaitu kumpulkan yang mana saja yang termasuk bilangan bulat dan yang mana saja yang termasuk pecahan biasa. Pada soal ini, yang merupakan bilangan bulat adalah 1 ditambah 2. Kemudian yang termasuk pecahan biasa adalah 3/4 ditambah 1/6. Nah, sampai di sini anak-anak silakan selesaikan operasi yang ada di dalam kurung. Yang paling pertama diselesaikan adalah bilangan bulatnya ya. 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Kemudian, nah, yang di sini perhatikan penyebutnya. Penyebutnya itu berbeda ya, anak-anak. Ada 4 dan 6. Jadi harus disamakan terlebih dahulu. Caranya adalah dengan kali silang. Anak-anak tulis seperti ini, 3/4 ditambah 1/6. Kemudian kali silang seperti yang sudah Bu Guru ajarkan sebelumnya ya. 3-nya tetap disalin, jangan sampai lupa ini. Bilangan bulatnya harus tetap disalin. Nah, sekarang anak-anak kali silang 6 dikali 3. Langsung saja ya, 6 kali 3 berapa? Ya, 18. Kemudian ditambah, karena tanda tambah ya anak-anak. 4 dikali 1. 4 dikali 1 berapa? 4. Tinggal tulis 4 di sini ya. Kemudian untuk penyebutnya tinggal dikali saja. 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian ini sudah sama penyebutnya. Kita lanjutkan seperti yang penjumlahan pada pecahan campuran yang penyebutnya sama, yaitu 3-nya tetap disalin 3, kemudian selesaikan yang di dalam kurung. 18, ini 18 ditambah 4
sama dengan 22, kemudian penyebutnya tinggal disalin saja 24. Jadi jawabannya adalah 322 per 24. Nah, tadi kita sudah belajar penjumlahan pecahan campuran yang penyebutnya berbeda. Sekarang Bu Guru lanjutkan pengurangan pecahan campuran yang penyebutnya berbeda. Caranya hampir sama ya, hanya saja tanda tambahnya diganti jadi tanda kurang. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh berikut. 45 per 8 dikurang 21 per 2. Nah, di awal anak-anak harus ingat, ya, kumpulkan bilangan bulat terlebih dahulu ya. Di sini yang menjadi bilangan bulatnya adalah 4 dikurang 2. Kemudian, pecahan biasanya dikumpulkan juga 5 per 8 dikurang 1 per 2. Nah, sampai di sini anak-anak selesaikan operasi yang ada di dalam kurung. Yang pertama yaitu 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian, yang di dalam kurung kurawal, pecahan biasanya anak-anak lihat penyebutnya 8 dan 2. Ini kan berbeda ya, jadi tidak boleh langsung dikurangkan ya anak-anak. Anak-anak harus samakan dulu penyebutnya dengan cara kali silang. Nah, 2-nya tetap ingat harus disalin ya. Kemudian anak-anak kalikan silang 5 per 8 dikurang 1 per 2 untuk menyamakan penyebut ya. Langsung saja 2 dikali 5. 2 dikali 5 berapa? Ya, 10. Dikurang 8 dikali 1. Per 8 ya. Per penyebutnya gimana? Ya, tinggal dikalikan saja. 8 dikali 2 dapat 16. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan. 2 tinggal disalin 2 saja. Kemudian yang di dalam kurung kurawal 10 dikurang 8. 10 dikurang 8 2 per 16. Ya, jadi jawabannya adalah 22 per 16. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk latihan soal di rumah, silakan anak-anak kerjakan 5 soal berikut ini. Kerjakan yang rapi pada buku latihan matematika ya. Tetap semangat belajar dari rumah anak-anak. Sampai jumpa pada video pembelajaran Bu Guru selanjutnya.